Yang ada di rumah, yang ada di sini, gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya ke langit. Bisa adik-adik? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal kita setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kemuliaan buat Tuhan. Satu lagi Kak, ayo. Hari Minggu ceria ya. Bisa semua? Bisa. Yang di rumah bisa? Oke, kita sama-sama kita pujikan hari Minggu yang ceria. Dan tepuk tangan semuanya yang di rumah maupun yang di sini. Haleluya. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, Hari yang ceria. bersama mendengar firman. Hatiku yang lebih berkumpul bersama mendengar firman.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup matanya, yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh bela Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus yang ada di rumah. Kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Bagiku. Oh, Yesus. Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Kau berarti Tuhan bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. lebih sungguh-sungguh katakan Yesus, Yesus. Biarlah kemarin setiap kita, Kaulah segalanya Bapa. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Yesus.
Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Dedi minggu ini ya. Oke, apa kabarnya? Kakak percaya semuanya dalam keadaan luar biasa, dahsyat. Yes, mantap ya. Nah, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Karena kakak percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan, baik dalam kesehatan, dalam jasmani, dalam rohani. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan minggu ini. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa bareng-bareng. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya buat minggu ini, buat hari yang baik, buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu sebab Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak disembah, yang layak terima segala pengagungan. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan, biar kiranya Roh Kudus pimpin kami agar kami boleh mengerti dengan hikmat daripada Tuhan. Untuk apa yang kami lakukan ke depannya, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Nah, tema minggu ini adalah apa? Selalu siap. Sekali lagi, tema minggu ini adalah selalu siap. Yes, setiap kita harus siap adik-adik ya. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita selalu siap. Apa yang harus kita lakukan, oke? Nah, ayatnya ada di Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Ya, siapin Alkitabnya, nanti kita buka firman Tuhannya. Di Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Oke ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk firman Tuhan, biasa ada video yang kita mau tonton bareng-bareng. Oke, siap ya tonton? Duduk yang manis di rumah dan ini dia videonya. Nah, adik-adik tuh ya videonya. Kita lihat. Wow. Sedang apa mereka ya? Kita lihat. Tatapannya manis ya adik-adik ya. Wah, terjatuh si ibunya. Kita lihat ada orang yang berpakaian peri. Kita lihat mereka sedang ngobrol. Ya. Kita lihat di belakangnya tuh ada yang lagi main. Kita lihat. Wah, karena si ibu ini terus. Wah, dia disiram air adik-adik ya. Nah adik-adik, siapa yang suka main air? Siapa yang kalau lagi papa mamanya nyuci motor, nyuci mobil, suka isengin papanya siram-siram air? Wah, kita lihat ada yang mengintai. Wah, binatang apakah itu? Ayo kira-kira ini film apa ya? Siapa yang udah pernah nonton film ini di rumah? Kita lihat ada yang sedang mengintai si Om. Ya. Wah, pohonnya layu langsung adik-adik. Wah, ada yang manggil. Oh, ternyata ada seorang wanita yang memanggil Om tadi. Dia ingin memperkenalkan dirinya adik-adik. Tapi si Om ini tahu bahwa ada yang tidak beres. Wah, ternyata ada tembakan ya. Ada tembakan api dan air. Wah, si Omnya disetrum adik-adik. Wah, lihat. Wah, pingsan si Omnya ya. Wah, adik-adik jangan suka main setrum-setrum temennya ya. Wah, berat si Omnya. Lihat. Mau diangkat adik-adik.
Wah, ditarik-tarik, tarik-tarik. Wah. Waduh, ditabrak adik-adik si omnya. Wah. Wah. Ayo film apa nih? Wah. Minionsnya datang adik-adik. Iya, mereka mau menyelamatkan om tadi. Tapi apa yang terjadi? Wah, bajunya ketarik tuh sampai panjang. Mereka dia main selancar adik-adik ya di jalanan. Wah, nabrak. Wah, aduh, ditabrak kardusnya. Dia naik kardus adik-adik. Dibelok. Wah, aduh, nabrak lagi, nabrak jemuran. Wah, dia pakai selendang, terbang. Wah, jadi terbang adik-adik. Wah, nabrak burung. Wah, ketarik. Wah, masuk ke mobil lagi. Disetrum adik-adik, ya biar pingsan si minionsnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini tetap mengendari mobil dengan cepat. Wah, semua ditabrak. Dan masuk air. Oke. Nah, oke, yuk buka Alkitabnya di Lukas 12 ayat 37. Oke, sudah buka Alkitabnya di Lukas 12 ayat 37. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sekali lagi Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, ayat ini selalu siap adik-adik ya. Seorang hamba harus selalu siap ketika tuannya datang. Nah, selalu siap artinya apa sih? Wah, biasa kalau kita upacara siap gerak gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau firman Tuhan ngomong selalu siap tentang apa ya adik-adik kiranya ya? Kita lihat poinnya. Ini dia. Sore, dan dia tiba di alun-alun. Ya, ini ada cerita seorang salah satu tokoh di perjanjian lama, seorang yang sangat kuat di zamannya, seorang pria yang tenaganya luar biasa. Bisakah kau mengambilkan aku air? Ya, dia berkenalan dengan seorang wanita. Dia meminta air minum karena haus dalam perjalanannya. Namaku Delila, orang asing. Dia berkenalan dengan seorang Delila namanya. Kalian tahu siapa pria ini adik-adik? Dan kau dari mana? Kalau kau mau, kau bisa tinggal di rumahku. Aku orang Israel dan aku setia pada Tuhan. Ya, dia seorang Israel, seorang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kekuatan yang luar biasa kepada hidupnya. Tapi di tengah perjalanan, ketika dia berkenalan dengan seorang wanita namanya Delila, tinggal bersama Delila pada waktu itu, ada hal yang akhirnya nanti terjadi sama si pria ini. Tapi suatu hari, ya, kita lihat si Delila ini sedang mengambil air di sumur dan ada orang-orang yang mendatanginya. Delila, kami adalah sahabat ayahmu. Nah, ini adalah teman-teman ayahnya Delila. Aku tahu. Ya. Tapi ada yang dari sedang ku? direncanakan oleh teman-teman ayahnya Delila ini. Apa maksud kalian? Kau ingin ayahmu tetap hidup kan, Delila? Kenapa? Delila diancam Apa karena yang ayahnya aku ingin ingin dibunuh. darinya? Tapi ada yang harus dilakukan Delila supaya ayahnya tidak dibunuh adik-adik. Dan yang kami mau, kamu harus memperdaya orang itu buat kami, Delila. Aku? Lalu apa yang harus Kau kulakukan? harus merayunya dan paksa dia untuk memberitahumu dari mana Ya. kekuatannya, Delila. Karena si pria tadi yang kakak belum sebut namanya itu punya kekuatan yang super, ada sebuah yang membuat dia menjadi sangat kuat. Akan memberimu 1.100 perak. Ya. Atau ayahmu akan mati. Delila dijanjikan uang atau ayahnya akan dibunuh kalau tidak merayu si pria untuk memberitahu sumber kekuatannya adik-adik. Samson mentertawakannya karena takut oleh ancaman orang Filistin. Delila, coba lagi.
Ya, si Delila coba merayu lagi adik-adik. Oh, dia sedang minum anggur bersama si pria tadi. Kau tidur di tempat tidurku. Kau bisa melakukan apapun padaku, tapi hatimu keras seperti batu. Kenapa kau bicara begitu? Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak percaya padaku, Samson, dan kau tidak mencintaiku. Ya, si Samson adik-adik. Penasaranmu mulai menyebalkan, Delila. Dan rasa cemburumu dalam menyimpan rahasia itu seperti anak kecil saja. Samson merahasiakan tenaganya, sumber tenaganya, sumber kekuatannya. Sumber kekuatanku ada di Dan sini, akhirnya Delila. dia Ada memberitahunya kepada si Delila bahwa sumber kekuatannya adalah Sejak kecil, dari aku sudah rambutnya. dikhususkan bagi Tuhan Israel. Dan Tapi orang-orang setelah khususkan dia kepada memberitahu Tuhan Israel bahwa sumber rambutku tidak kekuatannya, akan dicukur. Berarti itu adalah pemberian dari orang-orang Filistin tadi yang Anggur nikmat. mencoba Dan rayuan Delila yang manis menangkap sampai si Samson Samson tertidur. akhirnya Tapi orang Filistin bersembunyi di sana, siap sedang untuk beraksi setelah mengintai mendapat dia. tanda dari Pada Delila. bersembunyi untuk menangkap si Samson tadi adik-adik. Ya, kita lihat mereka semua bersenjata mencoba menangkap Samson. Karena kalau rambutnya tidak dipotong, Samson punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saat Tapi Samson waktu dia tidur, Delila memegang pisau besar yang tajam. memotong rambutnya kepala dipotong Samson semua satu adik-adik. persatu. Rambut Samson yang Kemudian, menjadi sumber Dia kekuatannya. keluar ke pintu depan dan memanggil orang Filistin yang datang. Akhirnya Delila memanggil orang-orang Filistin tadi untuk menangkap Samson. Samson rambutnya sudah dipotong dan hilanglah kekuatannya. Dia dirantai. Nggak cuma dirantai adik-adik. Ya. Delila, tidak ada gunanya Samson. Delila telah mengkhianatimu. Ternyata Delila mengkhianati Samson. Dan wah adik-adik, apa yang terjadi dengan Samson selanjutnya? Dia selain dia ditangkap, dirantai, dan yang paling menyedihkan adalah dia ingin dipukuli. Tidak ada guna kita memukuli. Tapi kita lihat, Kita sudah mencungkil matanya. wah matanya dicungkil adik-adik sehingga dia tidak bisa melihat lagi alias buta adik-adik ya. Selain dia ditangkap, dia diikat, dia matanya dibuat buta. Ya, karena dia sudah memberitahu kekuatan, sumber kekuatannya yaitu dari rambutnya. Padahal sudah diberitahu bahwa tidak boleh dikasih tahu siapapun sumber kekuatannya itu. Akhirnya Samson dibawa menjadi budak adik-adik. Ya, Ada halaman dengan kiringan yang besar. Untuk- Samson dirantai dan dipaksa untuk mendorongnya. dia dipaksa mendorong penggilingan Akan cerita kedatangan Samson yang biasa kepada dilakukan mereka. soal keledai, Maka, tapi mereka berkumpul di depan gerbang menjadi dan tugas membicarakan. Samson Foto apa yang mereka karena dia lakukan sudah padanya. nggak punya Dia kekuatan adalah lagi. pria terkuat di dunia dan seorang wanita telah membuatnya jadi seperti itu. Dia dibawa ke Gaza adik-adik ya. Sekarang Samson mengalami kesulitan dalam mendorong gilingannya. Sebab biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh hewan. Yang biasa pekerja dilakukan oleh seorang hewan harus dilakukan oleh Samson pada waktu itu ya. Karena dia sudah nggak punya kekuatan yang super lagi. Saat matahari terbenam, setelah seharian bekerja keras, Samson dimasukkan ke dalam penjara yang gelap untuk beristirahat. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Samson di dalam penjaranya adik-adik ya. Dia dimasukkan ke penjara yang gelap. Hanya ditemani oleh sedikit Hanya cahaya bulan yang menembus masuk. jendela kecil. Tuhan, aku Wah. akui dosaku. Dia meminta ampun buat setiap kesalahan dan dosa yang dilakukannya adik-adik ya. Buat dia sudah memberitahu sumber kekuatannya kepada Delila tadi. Harusnya tidak boleh diberitahu oleh siapapun. Oke. Nah, poin yang mau kita ambil adalah yang pertama berjaga-jaga adik-adik. Arti siap adalah berjaga-jaga. Kayak tadi Samson nggak berjaga-jaga, dia memberitahu sumber kekuatannya. Kalau dia berjaga-jaga, dia pasti tidak akan memberitahu sumber kekuatannya sehingga membuat dia menjadi lemah, sehingga dia membuat dia menjadi nggak punya kekuatan yang super lagi. Ya adik-adik ya, kita harus berjaga-jaga. Selalu siap artinya selalu berjaga-jaga, pinggang tetap berikat gitu ya. Artinya kita harus berjaga-jaga supaya apa? Supaya hidup kita tetap ada dalam Tuhan, supaya kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam perkenanan Tuhan ya. Karena apa? Tuhan bilang ini berjaga-jagalah, supaya kita berhati-hati dalam setiap hal yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kita harus berhati-hati, harus berjaga-jaga supaya tidak terjatuh adik-adik. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita nggak jatuh dalam kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh Samson. Andai Samson nggak memberitahu sumber kekuatannya, dia pasti tetap menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang punya kekuatan
luar biasa daripada Tuhan. Tapi karena dia nggak berjaga-jaga atas hidupnya, dia melalaikan perintah Tuhan. Akhirnya apa? Dia menjadi budak, dia menjadi orang yang lemah. Dia menjadi orang yang nggak punya kekuatan lagi. Bahkan terakhir hidupnya, dia meninggal adik-adik, ya dia mati. Nah, poin yang kedua, selalu siap artinya ini dia. Apa ya? Cerita siapa nih? Dia seorang penjala. Kita lihat. Dia sedang menjala ikan, tapi apa yang didapat? Wah, gak dapat apa-apa adik-adik. Ikannya jalannya kosong. Lihat, Tapi ada seorang anak kecil, lihat. Ada seorang pria di pinggir pantai. Ya. Teman, Pria ini berteriak. sesuatu? Belum ada. Lempar jarinya ke sisi kanan. Wah, pria ini menyuruh Dan kau akan mendapatkan dia tangkapan. melempar jala ke sisi kanannya. Kami melempar sisi itu hanya sejam yang lalu. Dia berkata, saya udah melempar jala itu ke sejam yang lalu. Tapi temannya berkata, nggak ada salahnya kita coba lagi Peter atau Petrus. Nah, ini adalah Petrus ya adik-adik ya. Seorang penjala ikan. Dia sedang mencari ikan. Dan waktu dia menebar jalannya ke sisi kanan, kita lihat apa yang didapat. Wah, ternyata banyak ikannya adik-adik. Ikannya banyak ya. Ya, mereka belum pernah dapat ikan sebanyak itu sebelumnya. Ikan sebanyak ini. Tapi karena perintah tadi dia taat. Dia melakukan perintah seorang pria tadi. Siapa pria tadi kira-kira ya? Dan siapa? Wah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Petrus mendatangi Tuhan Yesus itu. Kita lihat. Ikan layar. Dan semuanya akhirnya pergi ke pinggir pantai menemui pria itu. Mereka makan bersama-sama. Simon Peter, kau mencintai aku lebih dari ini. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Peter atau Simon Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan? Kau beri makan anak dombaku. Dan kalau dia mengasihi Tuhan, beri makan domba-dombaku, kata Tuhan. Simon Peter, kau mencintaiku? Benar Tuhan. Ya, Petrus Aku mencintaimu. selalu menjawab benar, dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan Yesus. Ya, Simon Peter, berkali-kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus apakah dia mengasihi Tuhan, dan Tuhan menjawab, kalau engkau mengasihi aku, maka beri makanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Ya, apa sih yang poin kedua yang dimaksudnya selalu siap? Artinya apa ya adik-adik? Ini dia poin kedua. Ya, tetap semangat. Nah, lihat deh. Tadi waktu Petrus menjala ke satu sisi dia nggak dapat, semua sudah dia lakukan sepanjang malam waktu dia menjala, tapi dia nggak dapat ikan, dia nggak dapat hasil apa-apa. Tapi di tengah keputusasaannya, di tengah lelahnya Petrus menjala ikan, ada seorang pria yang tadi di pinggir pantai yang tadi kita tahu Tuhan Yesus, dia bilang gini, coba tebarkan ke sisi kanan, sisi sebelahnya. Petrus berkata, aku udah coba berkali-kali tapi nggak dapat. Tapi dia mencoba lagi, dia tetap semangat, dia mencoba lagi, sekali lagi dia tebarkan jalannya adik-adik. Akhirnya apa? Akhirnya Petrus mendapat hasil yang luar biasa. Karena apa? Dia nggak menyerah. Petrus nggak menyerah dengan apa yang dialami. Petrus tetap semangat, Petrus tetap taat, Petrus tetap mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Nah adik-adik, kita mungkin hari ini kita sedih karena kita nggak bisa ketemu teman-teman kita. Kita sedih karena kita nggak bisa pergi sekolah seperti biasanya. Kita sedih mungkin papa mama kita sakit, atau saudara kita sakit, atau ada teman kita yang juga sakit, ataupun apapun yang terjadi. Tuhan mau bilang gini, tetap semangat. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Tetap semangat. Bilang sama kanan kirinya di rumah atau dimanapun, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat gitu ya. Adik-adik, semua bisa terjadi, tapi percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya siapa? Tuhan Yesus yang tahu segala hal. Dan Tuhan bilang ini, jangan menyerah. Tetap semangat. Karena aku ada bersamamu. Karena aku menyertai kamu. Karena aku ada bersama-sama kamu. Gitu ya adik-adik. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Jangan menyerah. Ya, siap, selalu semangat. Oke?
Ini dia, poin yang terakhir. Wow, kita lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus sedang dielu-elukan. Tuhan, kami menemukan. Wah, muridnya membawa seekor keledai untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Wah, akhirnya Tuhan Yesus menunggangi keledainya. Dia disambut bak raja. Ramalan kuno. Ya. Saksikan raja akan datang padamu dengan menunggang seekor keledai. Semuanya berkata, Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. Ya, kita lihat Tuhan Yesus disambut dilulukan bagai sang raja adik-adik. Ya, kita lihat semuanya pegang daun palem. Ya, semuanya menyambut Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita lihat semuanya berteriak, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi dia. Gitu ya. Wow, lihat tuh Tuhan Yesus dia lulukan ya adik-adik. Karena dia memang raja di atas segala raja. Tapi tetap ada orang yang nggak senang tuh, lihat tuh. Si orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Pemandangan yang tidak menyenangkan. Tuh kan, ada yang nggak senang adik-adik waktu Tuhan Yesus disambut tuh. Masyarakat terpengaruh oleh mantra. Kita lihat. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus tetap nggak suka kalau Tuhan Yesus disambut sebagai raja adik-adik ya. Kita lihat. Poin yang ketiga adalah gini, sukacita. Orang yang siap artinya orang yang sukacita karena dia tahu apapun yang terjadi Tuhan menyertai dia. Apapun yang dialami tetap harus bersukacita. Karena dalam sukacita ada kekuatan. Karena di dalam sukacita ada penghiburan. Karena di dalam sukacita lahir hal-hal yang baik dalam hidup kita adik-adik ya. Jadi nggak boleh sedih, nggak boleh nangis terus ya, nggak boleh marah-marah, tetap bersukacita. Karena dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Di dalam sukacita ada penghiburan Tuhan. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita memberi kita roh sukacita untuk terus bersuka di dalam Tuhan. Karena tanda orang percaya salah satunya adalah mampu bersukacita di tengah sedih. Ya, sukacita adik-adik. Bilang papa mamanya, papa mama jangan sedih. Sukacita ya, gitu. Bilang sama kanan kirinya. Sukacita, sukacita, sukacita. Ya adik-adik ya, kakak percaya waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, apapun yang terjadi, hidup kita pasti penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan minggu ini adik-adik. Kakak mau review 3 poin penting hari ini. Dari siap, selalu siap artinya yang pertama ini, berjaga-jaga. Bahwa waktu kita berjaga-jaga, kita berhati-hati, kita tidak akan jatuh dalam hal apapun. Ya, karena Tuhan menyertai hidup kita. Yang kedua, tetap semangat. Apapun yang terjadi di tengah pandemik, di tengah virus yang terjadi, kita nggak bisa main sepuasnya, kita nggak bisa bersekolah bareng-bareng teman, kita kebanyakan di rumah. Tapi Tuhan bilang gini, tetap semangat. Semangat, jangan sedih, tetap semangat. Yang ketiga, poin yang penting juga, yaitu sukacita. Ya adik-adik ya, apapun yang mungkin kamu hari ini sedih, mungkin hari ini kamu lagi nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan bilang ini, tetaplah bersukacita. Tetap bersukacita ya, karena di dalam sukacita ada kekuatan daripada Tuhan. Sukacita ada penghiburan daripada Roh Kudus. Amin. Yuk sebelum kita berpisah, kakak mau kasih satu kuis buat kalian. Ya, pertanyaannya gampang, tadi ada di video kedua. Kalau kalian perhatikan, kakak mau bilang ini, berapa kali Tuhan Yesus tanya kepada Petrus kalau apakah Petrus mengasihi Tuhan? Sekali lagi ya, berapa kali Tuhan Yesus tanya kepada Petrus apakah Petrus mengasihi Tuhan? Berapa kali? Oke, kalau tahu jawabannya langsung komen. Ya, itu pertanyaannya. Nah adik-adik sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Oke, yuk kita berdoa. Tenangkan hati kita, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, taruh semua yang Alkitabnya, handphonenya ditaruh ya. Kita mau berdoa. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kalau kami harus selalu siap, kami mau terus berjaga-jaga Tuhan. Kami mau terus semangat apapun yang terjadi, kami mau terus bersukacita. Sekalipun banyak hal yang terjadi, mungkin kesedihan, ada virus, ada apapun yang hari-hari ini terjadi ya Bapak, tapi kami mau tetap mengasihi Tuhan. Kami mau tetap bersukacita sebab kami tahu ada Tuhan bersama kami.
Ada Tuhan yang menjagai kami, ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kami di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan buat setiap adik-adik di rumah, di mobil, mungkin di luar, sedang ada di luar rumah ya Bapa. Engkau menyertai hidup mereka. Engkau memberkati hidup mereka, memberkati orang tua mereka, kakak, adik, semua orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang orang tua mereka lakukan dibuatnya berhasil. Ada berkat Tuhan menyertai, ada perlindungan Tuhan juga menyertai hidup dan keluarga mereka ya Bapak. Tidak ada keluarga-keluarga yang sakit, semuanya sehat, semuanya kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus selalu menyertai hidup kami setiap harinya. Selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita benar-benar berpisah, kakak mau pesan lagi. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa menjaga jarak kalau lagi ada kerumunan. Jangan lupa juga cuci tangan. Kalau habis pegang apa-apa, mungkin dari luar rumah, langsung cuci tangan. Kalau bisa langsung mandi, adik-adik ya. Dan kalau memang nggak ada kegiatan apa-apa, jangan keluar rumah. Oke, supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.